Halo sahabat, jumpa kembali. Kita masih berada di kolam pembesaran ikan nila saya yang terbuat dari terpal. Dua kolam terpal saya. Nah ini, dan seperti biasa masih berdampingan dengan kandang ayam seperti ini. Nah di sini saya ingin menunjukkan kepada teman semua. Nah ini adalah larva ikan nila. Ini saya dapatkan di kolam pembesaran yang ada di depan rumah yang biasa saya upload, yang terbuat dari beton. Nah ini larva ini saya temukan pada saat saya menguras kolam beton saya itu. Dan ketika saya melihat ada satu indukan yang berdiam diri di pojokan, lalu saya tangkap dan ternyata benar ikannya itu sedang mengerami telur. Lalu karena saya tangkap telurnya pasti otomatis akan langsung dimuntahkan, karena sudah pasti ikannya itu akan stres dan ikan nila akan pasti memuntahkan telurnya. Dan karena telah dimuntahkan, saya coba membuat inkubator sendiri. Dan kebetulan karena sudah membentuk badannya itu, jadi tingkat keberhasilannya itu langsung berhasil ya teman. Nah ini tadinya bentuknya telur, dan karena di telurnya itu saya melihat ada mata. Nah jadi tinggal melanjutkan saja kita buat inkubator sendiri menggunakan toples ini. Saya masukkan aerator seperti ini, nanti akan saya tunjukkan. Dan beberapa hari kemudian, ini 5 hari sudah terbentuk dan tidak lagi membawa kantong telur sebagai cadangan makanan. Dan untuk rencananya di hari ini saya ingin merawatnya di akuarium. Kita akan lihat lokasinya. Nah, ini dia akuariumnya. Saya telah mempersiapkannya akuarium ini 5 hari. Nah, ini bisa teman perhatikan, airnya berwarna hijau. Oh ya, untuk akuarium ini sering saya upload, dan karena ini saya pindahkan ke area yang terbuka seperti ini, jadi terkena paparan matahari walaupun cuma sebentar, dan terlihat airnya berwarna hijau, tidak lagi bening seperti yang saya upload sebelum-sebelumnya. Dan rencananya di hari ini saya ingin membesarkannya. Nah ini kita akan rilis, tapi saya akan aklimatasi dulu. Seperti ini, saya biarkan dulu mengambang. Nah ini biarkan saja, jadi lebih mudah. Oh ya, inilah mudahnya kita merawat ikan nila. Kenapa mudah saya bilang? Ikan nila itu cepat sekali berkembang biak. Walaupun dia berukuran 3 jari seperti ini, beratnya mungkin 200 gram sampai 250 gram ataupun kurang dari itu, dia sudah bisa memijah sendiri. Itulah mudahnya kita berbudidaya ikan nila. Kita tidak perlu membeli bibit, jadi kita bisa membuat bibit secara mandiri tanpa lagi kita membeli bibit di petani. Akan tetapi untuk kedepannya kita harus bisa seleksi mana bibit unggul, mana bibit yang standar ataupun di bawah standar. Karena pertumbuhan benih atau larva ini berbeda-beda ya teman. Karena ada yang namanya istilahnya kalau di penjual bibit itu bibit super, bibit yang berkualitas tinggi, dan bibit standar. Dan tentunya mempengaruhi dari percepatan atau tumbuhnya si benih ikan
yang kita rawat tersebut. Semakin bagus kualitas bibitnya, semakin cepat pertumbuhannya. Jadi sambil menunggu diaklimatasi selama 10 menit, saya akan tunjukkan di kolam beton saya ini, dimana saya mendapatkan larva ini yang seperti yang saya ceritakan di awal. Saya waktu pas membersihkannya itu saya menemukan indukan yang berdiam diri di pojokan. Jadi saya serok, saya coba perhatikan, mungkin karena takut terkena penyakit atau apa, ternyata sedang mengerami telur. Jadi akan saya tunjukkan kolam beton saya. Nah, inilah kolam beton yang ada di depan halaman rumah saya, yang saya jelaskan di video di awal, bahwa ketika saya membersihkan kolam ini, saya menemukan ikan ada di pojokan, di pojok-pojokan. Ketika saya serok, dan ternyata ikannya itu sedang mengerami telur. Jadi telurnya saya kumpulkan, saya rami selama 5 hari, dan akhirnya jadilah larva yang seperti yang nampak di video di toples itu. Itulah hasil larva dari kolam indukan. Ini bukan kolam indukan ya, ini hanya kolam pembesaran. Jadi ikan nila itu gampang sekali memijah. Jadi kita akan kembali ke akuarium saya. Oke, kembali lagi ke sini, ke larva ikan nila ini. Ini kurang lebih berjalan 5 menit. Kita akan coba percepat dengan cara memasukkan airnya ke dalam ini. Nah, ini. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mempercepat aklimatasi. Kita tambahkan airnya secara pelan-pelan. Dan kebetulan kalau saya perhatikan di pojok-pojokan itu terdapat jentik nyamuk dan kutu air. Jadi diharapkan 2 hari atau 3 hari kemudian tidak perlu saya kasih makan. Jadi ikan nila ini kita bisa memanfaatkan lumut-lumut seperti yang tampak di video kali ini, lumut-lumut dan juga jentik nyamuk dan kutu air. Nah, sepertinya sudah mulai cukup. Kita akan coba rilis. Kita masukkan airnya pelan-pelan. Nah, ini kita biarkan dulu. Nah, ini kita miringkan, kita penuhkan dulu, biarkan ikan nilanya itu keluar dengan sendirinya. Dan untuk kebutuhan aerasinya, saya tidak perlu memakai aerasi yang besar, karena ikannya ini masih kecil. Ini. Nah, ini nampak sudah mulai keluar satu persatu. Karena masih kecil tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini. Biarkan ikannya itu keluar secara perlahan satu persatu. Dan untuk meminimalisir ikannya itu stres karena di media dan tempat yang baru. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian paham dengan video kali ini. Klik like bila kalian suka dengan video ini. Akhir kata, saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Bye.